Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 44 part 2. Apa? Lo baru tahu Leo punya tato semalam? Emangnya sebelum ini kalian belum pernah sedekah badan satu sama lain? Frisia menggigit bibir bawahnya gugup. Astaga, ia tidak ingin menceritakan ini pada orang lain. Tapi sungguh ia butuh telinga untuk mendengar kebimbangannya. Walau sebenarnya tidak ia ceritakan detail, tapi Anin sepertinya tahu tanpa ia menjelaskan panjang lebar. Oh iya, lo mens ya? Anin menepuk jidatnya sendiri saat teringat. Tapi paling enggak kan udah buka-bukaan dikit. Anin, geram Frisia. Terus 2 kali kalian ngelakuin itu? Lo baru tahu? Berarti lo dibawa mulu dong. Nin, lo salah fokus, ujar Frisia makin frustasi. Apalagi Anin kini sedang mendongak membayangkan adegan berbahaya. Hehe, maaf. Anin nyengir merasa bersalah, tapi lalu membenarkan posisi duduknya. Mereka sedang berada di sebuah rumah makan selepas kuliah. Terus lo mau gimana sekarang? Frisia meneguk minumannya pelan. Matanya terarah tidak fokus ke gelas yang kini isinya ia aduk dengan sedotan. Pagi tadi ia langsung melenggang pergi. Leo memanggilnya beberapa kali, tapi setelah itu tidak lagi. Mungkin membiarkannya menenangkan diri. Padahal tidak ada yang bisa membuat Frisia tenang. Sekalipun penjelasan detail dari Leo, ia sadar rasa sakitnya pagi tadi tidak akan hilang dalam sekejap. Menurut lo, gue harus gimana, Nin? Tanya Frisia balik. Anin menghela napas pelan. Leo kayaknya bukan orang yang teledor kan? Lo yang tahu pasti kenapa tato itu masih ada di dia, padahal kalian udah menikah. Karena dia masih cinta Venita? Astaga, bukan itu. Anin berdecak. Ya sih, dipikir-pikir juga tidak mungkin. Saat dulu Frisia sangat tidak suka dengan Venita, kayaknya sekarang justru Leo yang menempati urutan pertama dalam hal tidak menyukai wanita itu. Teringat waktu itu juga Frisia yang bujuk Leo agar mau meringankan hukuman Kak Venita. Baru pertama Frisia mendapati Leo tidak suka sekaligus tidak peduli terhadap orang lain. Jadi kalau masih cinta kayaknya tidak. Bisa aja dia lupa Fris. Tatonya di pinggang kanan kata lo, di bawah juga, apalagi kecil banget lo bilang. Soalnya setahu gue, cowok tuh gampang banget lupain hal-hal kayak gitu kalau udah ketemu yang baru. Apalagi mantannya gak bener, udah nyakitin kalian, udah pasti Leo males banget inget-inget. Ini pandangan gue ya, lebih jelasnya mending lo tanya dia deh. Frisia bersandar di bangku dengan bimbang. Dia juga pernah bilang gitu, Nin, tapi tetap aja rasanya sakit. Ternyata Leo dulu sebutin itu sama Venita. Masalah terbesar wanita emang mantan terakhir pasangannya. Tapi coba lo pikir, dia selingkuh gak? Dia gagal move on gak? Oke, dia salah karena gak beresin apapun yang ada kaitannya dengan mantan, padahal udah sama lo dan lo pantas marah buat itu. Frisia makin bingung. Dengar lo ngomong gitu, gue yakin sebenarnya dia gak niat nyakitin gue. Mungkin dia beneran lupa, tapi gue masih belum bisa berhadapan sama dia sekarang. Gue butuh waktu. Ya, gue tahu lo bisa pulang ke rumah gue dulu kok. Frisia mengangguk setuju. Kabari suami lo dulu Gih. Orang mau menghindar kok disuruh ngabarin. Aneh lo, Nin. Gimana pun dia suami lo, Fris. Jangan bikin khawatir orang. Sekalian bilang
nggak dijemput, dia pasti ngerti lo butuh waktu. Mau tidak mau, Frisia nurut. Ia mengirim pesan ke Leo dengan singkat. Setelahnya langsung mematikan ponsel. Ayo, ajak Frisia. Naik motor ya, pelan aja, awas kalau ngebut. Anin sudah berdiri dari duduknya seketika mengernyit. Emangnya sakit? Bisiknya. Frisia membeli diam sampai mereka tiba di parkiran. Fris, beneran sakit? Anin masih tidak menyerah menanyakannya. Dikit, ya lagian gue kan baru semalam Nin. Ya ampun, gue pesanin taksi aja deh buat lo. Lebay, sentak Frisia. Enggak sakit-sakit amat juga Nin. Cuma kalau cara lo ngendarain motor kayak biasanya, polisi tidur diterjang, ya nyeri lah. Oh gitu. Anin mangut-mangut. Gue jadi kepikiran sepupu gue, Fris. Yang ngasih tahu lo kalau malam pertama tuh sakitnya dikit banget. Anin mengangguk. Dia nggak ada ngeluh gitu paginya. Paling nggak kan kayak lo ya, nyeri dikit gitu. Atau jangan-jangan dia udah jebol dari dulu. Astaga. Terus deg-degan gak sih waktu mau gituan? Obrolan apa? Dan gimana buat memulai? Gak mungkin kan langsung terabas. Terus emangnya gak canggung gitu sekamar berdua, atas bawahan? Gue merinding bayanginnya, Fris. Beneran anak satu ini yang sudah menikah tuh Frisia. Kenapa jadi Anin yang repot mikirin malam pertama? Scene berpindah. Aku agak kaget Leo meringis kesakitan saat merasakan tangan Cancer mengoleskan salep ke luka bekas tatonya yang baru ia hapus. Untung tatonya berukuran kecil dengan warna gelap semua. Tidak perlu waktu lama, ia memilih metode tercepat untuk menghapus tato sialan itu. Ia datangi dokter dalam beberapa jam, tatonya sudah hilang, berganti dengan bekas jahitan kecil yang ada di sana. Lagi-lagi untung saja tatonya berukuran kecil, jadi garis lukanya juga tidak lebar. Dalam beberapa waktu sebelum ini, terkadang Leo sempat ingat kalau ia punya tato, tapi ia tidak ada niat menghapusnya. Lagi pula, ia masih sama Venita, tapi saat tahu ia dikhianati lagi, ada saatnya ia ingat dan berniat menghapus. Tapi kesibukan membuatnya lupa dan abai. Apalagi saat Frisia hadir di hidupnya, apapun tentang Venita seolah terkubur. Juga saat Venita berani menghancurkan hubungan Leo dan Frisia, rasanya ingatan Leo tentang Venita makin mengabur. Demi apapun, ia lupa. Misal, aku yang pasang tato, baru papa mama nggak kaget. Ini kamu, hidupmu lurus-lurus aja, kok tiba-tiba ada tato? Cancer geleng-geleng kepala. Papa mama nggak tahu. Pardon? Suara Cancer hampir berteriak. Jadi ini tato kamu buat bukan atas kemauanmu sendiri? Leo menggeleng. Ia membenarkan posisi duduknya agar kembali nyaman. Cancer kayaknya sengaja menekan kuat luka di sana sampai rasanya sedikit nyeri. Ia menoleh ke belakang. Udah belum kan? Venita, tebak Cancer, alih-alih menjawab pertanyaan kakaknya. Leo akhirnya menjawab dengan halaan napasnya yang terdengar lelah. Bagaimana tidak, setelah ingat ia punya tato atas nama Venita di tubuhnya, ia sangat panik dan mencoba cari cara agar tato itu lekas hilang. Sialan, ia membenci dirinya sendiri sekarang. Ia tahu ia sangat bodoh. Tapi misal itu terjadi ke kamu, Purna minta kamu tato namanya di tubuh kamu,
Astaga, Purna nggak mungkin minta aku ngelakuin itu. Misalkan, Kansal berdecak kesal. Ia sudah selesai mengoles salep, tapi masih bertahan duduk di belakang kakaknya. Purna orang yang realistis, nggak butuh pasang tato dulu buat tahu apa aku cinta sama dia, sindirnya. Leo meringis. Sindiran tepat sasaran. Venita memang meminta Leo memasang tato untuk membuktikan kalau Leo cinta sama wanita itu. Sekarang coba pikir lagi, apa Frisya juga orang yang mungkin nyuruh kamu pasang tato buat bukti cinta kamu ke dia? Leo jelas menggeleng. Ia sangat tahu itu. Mungkin Frisya nggak masalah kalau aku punya tato atas keinginanku sendiri, tapi bukan tato yang kayak gini. Nah, itu poinnya. Sekarang Leo mengerti, tapi rasa kalutnya tetap saja ada. Aku sangat takut, bisiknya lelah. Kenapa? Tanya Kansar balik. Kalau dia minta cerai, gimana kan? Sialan, adiknya itu bukannya menenangkan, malah makin membuat Leo galau. Bersambung.